Diciptakan, kamu apalah yang bisa kamu ciptakan? Coba dulu belajar agama ini. Oke, sudah. Sudah. Udah. Jadi gini Bang, Abang sudah sekolah minggu, tapi faktanya 2 Samuel tadi Abang terkaget-kaget. Saya tahu hati Abang kaget. Saya tahu itu. Sekarang Kok gini lah. kaget? Kalau Nah, memang kepercayaan Abang saya, itu tadi kaget sebentar. kepercayaan saya itu masuk pintar kan Oke, itu. kita buktikan Abang jujur tidak dengan kepercayaannya Abang. Sebentar ya teman-teman muslim lain ya. Sebentar ya. Saya ini kasih clue dulu ya biar enak nyambung diskusinya. Jadi gini, Abang sudah sekolah minggu. Abang sudah paham tentang kitab Abang. Saya mau buktikan. Ya kan? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Aduh, sejak kapan? Pertanyaan Ya. itu tak itu pertanyaan kalian itu. Ya kau jawab dulu lah. Ya, bukan Kepercayaan begitu cara. kami itu dia belum lahir udah jadi Tuhan. Dia dititipkan aja. Kenapa? Oke, berarti Abang berbohong. Sejak belum lahir dia udah jadi Tuhan. Berarti cuma Abang berbohong. diciptakan jadi. Berarti Abang berbohong. Abang tidak sekolah minggu, berbohongnya Abang Itu kepercayaan saya. Kok kau bilang orang berbohong? Itu kepercayaan saya. Kenapa kau larang? Abang buka di Lukas 2. Abang buka di Lukas Tidak 2 ayat perlu 11. itu, enggak ada gunanya. Kau Loh, aduh. pelajarilah kepercayaanmu, Al-Quranmu ya baca kok. Loh, berarti Alkitab tidak ada gunanya begitu, Bang? Nanti saya bilang kau kaget gak? Ya, bilang Di apa, Arab Bang? sana Silakan. udah banyak direvisi Al-Quran. Gimana pula itu? Oh, itu bukan revisi, Bang. Itu grammar, Bang. Tata cara membaca Jadi beda, tidak Bang. perlu itu dibahas. Kan rugi kan? Bukan Enggak. ada untungnya. Itu bagi Abang karena Abang orangnya individunya tertutup. Abang tidak menerima perubahan dan Abang tidak menerima kebenaran. Kan sakit hati enggak kan? Di Arab sana Enggak. berita itu. Enggak. Ngapain saya sakit hati? Udah Saya banyak sudah tahu. direvisi Al-Quran. Gimana lagi? Yang mana yang direvisi, Bang? Aduh. Yang mana? Jadi rugi yang ada. Ya, tidak ada bagus. Bagus saling menghargai. Kalau yang ini, Bang, Enak saling kalau ini betul Bang menghargai. direvisi, Bang. Kalau Bang. semua nanti haram, siapa lagi saya kasih yang tunjuk Abang yang berkawan kita direvisi, ini Bang ya. bersaudara? Sebentar, Bang. Saya kasih tunjuk dulu. Yang direvisi itu ini, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini sudah direvisi sekarang, Bang. Abang mau tahu yang terbitan 2023, Bang? Pada mulanya Itu kita sih perkataan itu itu dari Allah dan dengar dulu, Bang. Abang ini Iya, nggak mau saya mendengarkan. Bagaimana Abang mau mendapatkan ilmu? Pada mulanya adalah kalimat. Kalimat itu dari Allah dan kalimat itu adalah Allah. Dulunya firman, sekarang sudah kalimat, Bang. Itu betul revisi, Bang. Itu betul revisi. Di ayat 14-nya terjemahan lama, firman itu telah menjadi daging. Sekarang sudah beda, Bang. Kalimat itu telah menjadi manusia. Tahukah pangeran Arab itu yang membeli gambar Tuhan Yesus itu 6,9 triliun itu? Selamat pagi. Oke. Selamat pagi ya, Bang, yang baru naik, buka mikrofon. Itu jadi rugi bahas-bahas agama itu. Kita Oke. bahas agama. Bagus kita Oke, bersaudara, bisnis kah, kerjasama Bang, kah? bersaudara kita tetap Waalaikumsalam. jalan, Bang. Ini roomnya room diskusi. Kalau Abang memang alergi dengan diskusi, Abang naik ke room dangdut aja, Bang. Bukan Kan room alergi, dangdut. tidak ada manfaatnya, bikin rugi. Siapa baru. bilang? Buktinya tadi sudah saya buktikan. Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa kamu naik di sini? Maksud saya biar Ya. jangan coba diganti diskusi-diskusi agama ini menjadi diskusi yang baik, diskusi cari selama diskusi itu, membantu selama manusia diskusi biar itu, bekerja, kan itu yang bagus. selama Ini juga diskusi baik, itu Bang. tidak menghujat, Coba nggak apa-apa, bikin Bang, kita diskusi. lowongan kerja, itu kan lebih baik lagi diskusi lowongan kerja, menciptakan bikin kerupuk. Ya oke. Sekarang Dari abang ubi punya menjadi nggak gini. kue. Abang punya lowongan kerja. Boleh, Bang, promosi di sini, Bang. Tentulah. Kita buka Ya, toko sini, pupuk promosi gimana? lah di sini. Ya promosi lah di sini, Bang. Promosi lah. Boleh. Seandainya, Kita buka toko pupuk. seandainya Saya tidak ada membuktikan musim tadi, Abang mengatakan tidak ada manfaatnya. Saya sudah jelaskan Tidak ada manfaatnya. manfaatnya. Kalau beda Manfaatnya agama itu adalah rugi. banyak teman-teman Kristen yang tidak pernah membaca Alkitabnya ternyata lebih paham lebih Itu paham urusannya Alkitabnya. itu tidak. Jangan Setelah urusi. Kalau di adanya- Malaysia sudah didenda kau itu. Dengar. Setelah adanya forum-forum diskusi kayak gini, saya buktikan. Abang mengatakan, saya sekolah minggu, saya sudah seminari agung. Ternyata 2 Samuel pasal 12 ayat 11 saja Abang nggak tahu. Itu bukan Lanjut, urusanmu, teman-temanku saya muslim. bilang tadi. Lanjut, Mau orang teman-teman. nggak baca, Lanjut, mau dibaca. teman-teman.
Apa urusanmu? Tetap ada urusannya kaum muslimin sebab Apa Kristen hakmu juga itu? ada Hakmu orang nggak misionaris. baca apalah? Coba dulu. Anda dirugikan di mana itu? Nggak dirugikan. Aduh, hai. Apa ya? Saya baca pendeta pun Anda itu, tidak untung, nggak dibaca pun Kristen Anda itu tidak untung kan ada gitu. misionaris di sini ya. Jadi kita sedang mencari perbandingan mana agama yang benar sebenarnya. Kalian Tidak mengatakan perlu tidak kalian nyambung itu barang itu. 1 tahun ini pun kau bahas nggak nyambung. nggak nyambung 10 sih tahun kalau pun Ya nggak nyambung. sudah, kalau begitu Kalau saya tanya nanti Anda itu pun sakit hati. coba tanya, coba buktikan dulu lah. Coba Kenapa kita buktikan kalian dulu. bisa Coba. kawin 10 kali? Kan satu contoh. Oke. Aduh. Kadang itu sudah menghujat itu mana ada yang punya maafkan kalian. saya Nggak boleh apa-apa, bicara. Poligami, Di sini poligami di sini itu saling sharing Kak. Di sini itu saling berbagi Iyalah, itulah makanya pengalaman. saya bilang tadi tidak ada manfaatnya kan? Ada nggak manfaatnya? Saya Oke, tanya oke, begitu. saya akan jawab pertanyaanmu dulu. Kalau memang Bentar, bentar. tidak ada manfaatnya, silakan kamu kabur dari sini, keluar. Sebentar, saya akan jawab dulu pertanyaanmu. Anda Kenapa belajar kalian agama jangan langsung bilang Oke. itu. Oke. Kalau belajar agama itu harus jangan Oke. naik darah tinggimu. Oke. Sekarang saya akan jawab. Kenapa kalian boleh kawin Tabah berkali-kali? itu belajar agama. Oke. Oke, saya jawab dulu nih, biar kau paham dulu. Kenapa kalian boleh kawin berkali-kali? Tidak 10 kali ya. Kalau 10 kali itu nggak ada tuh. Tolong yang belum menggunakan mikrofon di-mute dulu ya. Nah, begini, Islam itu solusi. Islam itu agama yang mudah, tidak mempersusah, tidak mempersulit manusia, Bang. Itu yang Abang harus pahami. Ah. Berbeda dengan agama Abang, orang yang telah disatukan tak boleh dipisahkan. Jadi, seandainya Abang punya adik perempuan, kakak perempuan, dapat suami pemabuk, temperamental, ya, lalu suka memukul, suka menganiaya, suka KDRT, apa pilihannya, Bang? Saya tanya sama Abang dulu, apa pilihannya? Jangan, ya harus sabar. udah Jawab pilihannya. dulu secara rasional, Harus Bang. sabar, pakai- jangan udah pilihan Oke. dia gimana, harus sabar Oke, menghadapinya. ketika Kan itu dia jawabannya. sabar, ketika dia sabar, apakah itu solusi? Sedangkan penganiayaan jalan terus. Hah? Apakah ketika dia sabar itu penganiayaan itu akan berhenti? Ya, dia kan nanti sadar sendiri. Nanti Kalau dinasehati orang tua. tiba-tiba saking emosinya dia membunuh saudara Abang, adik Abang, kakak Abang, gimana? Itu sih jarang terjadi, Bang. Lah, Bang, berarti Abang mainnya kurang jauh. Bukan begini, Anda main yang kurang poligami itu jauh, Bapak. gara-gara Banyak kejadian pemabuk lah di itu ya. Jawa. Dengar. Ada beberapa bulan lalu ada kasus. Ini orang Kristen ya. Mereka ya, anak beranak itu dibunuh oleh bapaknya sendiri, Bang. Kenapa? Karena bapaknya pulang judi slot kalah. Nanti Abang baca itu di Harian Republika ya, terbitan tanggal 6 bulan 2 bulan Ya, Februari tahun 2023. Tidak perlu tanggalnya, lanjut. Nah, jadi karena dia kalah slot, dia mau minta gelang istrinya. Istrinya tidak mau memberikan, akhirnya istrinya dibunuh. Karena pada waktu istrinya dibunuh, anaknya yang SD kelas 4 itu lihat, anaknya dia bunuh juga. Itu. Nah, Begini. itu Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kata Anda tadi bersabar, terus kalau terjadi semacam itu, apa yang terjadi? Coba, apa yang bisa Anda lakukan? Makanya pilih. Jadi kalian itu gara-gara pemabuk lah, makanya kawin lagi gitu. Bang, dengar Bang, manusia itu tidak ada yang tahu perangai perilakunya, Bang. Siapa yang bisa tahu perilaku dan Enggak, perangai pertanyaan manusia? saya dulu. Kan Iya, poligami makanya itu ini saya jawab kenapa Islam itu sudah saya katakan solusi, jalan keluar. Artinya Baik-baiknya ketika pilihan. seorang perempuan, dengar, ketika seorang perempuan sudah merasa tidak diperlakukan dengan baik, tidak adil dengan seorang laki-laki, mereka boleh minta untuk ditalak atau untuk dicerai. Sebaliknya, seorang laki-laki, dengar dulu, jangan kau potong-potong, tidak bisa pintar kau nanti. lanjut. Sebaliknya, seorang laki-laki seandainya punya seorang istri yang rela dijamah orang lain berkali-kali, suka keluar malam, suka ke tempat-tempat dugem, laki-laki juga boleh menceraikan perempuan itu. Itu
keadilan bang, itu adalah solusi. Nah kalau di tempat abang bagaimana? Kalau misalnya abang mendapatkan seorang wanita yang nakal, misalnya istri abang nakal, misalnya, apa Enggak, solusinya? yang saya lihat ini kan poligami itu kan semua dipakai, bukan diceraikan. Loh, iya, itu tidak ada masalah selagi dia bisa berlaku adil. Pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Ketika abang mendapatkan istri yang tidak baik, apa yang abang harus lakukan? Coba, apa? Panggil orang Nggak ada tua, solusi. diajari, dididik. Kalau sudah diajari dia tetap ngotot, tidak mau, dia tetap nakal, dia rela tubuhnya dijamah orang lain, gimana coba? Oh berarti itulah yang poligami itu ya? Loh, bukan, saya bertanya kepada Anda, ini solusi apa yang Anda ambil dari Kristen? Pertanyaan saya itu tadi kan semua dipakai poligami itu kan Ini tiga-tiganya saya masih dipakai. menjawab dengan logika agar Anda bisa berpikir. Artinya Islam itu Enggak, solusi. yang dipakai tiga-tiganya itu enggak ada pemabuk baik-baik semua. Dengar dulu. Artinya Islam itu solusi bahwa perempuan dan keadilan itu mempunyai hak yang sama dan keadilan yang sama. Tidak seperti di tempat Anda yang telah disatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan. Berarti istri abang nakal pun abang harus terima, abang nakal pun istri abang harus terima. Nggak bisa ngelak. Dan abang boleh menikah lagi atau istri abang boleh kawin lagi kecuali salah satu di antara kalian mati. Itulah solusi di kitab kalian. Oh, berarti itulah solusinya ya, gara-gara istrinya itu suka keliuran malam baru poligami dia ya. Disitulah bang kelemahannya IQ orang-orang abang, selalu menangkap sesuatu bukan pada makna dan iktibarnya atau pada hikmahnya, tetapi pada ceritanya saja. Abang tidak paham. Percuma saya menjelaskan kepada orang yang tidak paham. Nah, Begini, Waalaikumsalam makanya aku bilang warahmatullahi tadi, wabarakatuh. Mengenai kau menikah terangkan 1, 2, 3 dan 4, kenapa kok Islam membolehkan? Pertama, dengar dulu, biar kau paham. Ya, pertama, perempuan itu di dalam Islam itu sangat dihormati. Mereka adalah ibu, mereka adalah ratu rumah tangga, mereka adalah surga di dalam dunia. Itu pertama. Yang kedua, mereka itu pakaian bagi mereka, pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki juga pakaian bagi mereka. Boleh kita menikah lebih daripada 1, ada perintahnya apa? Apabila kamu mampu berlaku adil. Nggak ada masalah. Sekarang begini, saya cerita tentang orang yang untung beristri lebih dari 1. Setiap istri kita itu punya waktu istirahat dalam 1 bulan 1 minggu. Jangankan untuk melayani suami, menghadap Tuhan saja tidak. Ya, Anda akui tidak itu? Ketika dia dalam keadaan cemar, dalam bahasa imamat kitab perjanjian lama, ketika seorang wanita dalam keadaan cemar, jangankan melayani suami, menghadap Tuhan saja dia tidak boleh, dilarang. Ya, nah, maka perempuan itu adalah makhluk yang wajib dilindungi, diayomi, dipelihara, dijaga, dan dibimbing. Maka perempuan itu adalah pelengkap bagi laki-laki. Nah, kenapa kok boleh lebih dari 1? Yaitu tadi, kendalanya tuh banyak. Kalau misalnya Tuhan menciptakan 10 laki-laki, 10 perempuan, ya bolehlah teori abang itu kita pakai. Tapi bagaimana kalau misalnya laki-laki 10, perempuannya 23? Oh, rugi lah nggak dipakai ya. 10-nya kawin, yang 13-nya siapa yang mau kawin? Kan kasihan. Iyalah, rugi lah timbang gak ada yang make, bagus kita yang make enggak. Bang, bukan begitu narasinya. Bukan begitu narasinya. Artinya gini loh. Itulah tuh masuk Anda itu kan begitu. Gini, Nganggur yang sekian nganggur. Kasihan mereka tidak ada yang mengayomi. Nah, nggak apa-apa. Daripada begini bang, daripada bentar, dengar dulu. Daripada abang menjadi suami di dunia, ya, saya tanya sama Anda, nanti di surga Anda jadi suaminya atau tidak? Tidak. Sok tahu pula macam pernah. Sok tahu apanya? Apanya? Kok pernah Apanya, macam pernah atau dari surga? Apa yang sok tahu? Kata Yesus, kamu sesat. Kau bilang, Orang yang dibangkitkan tidak kawin dan bukan tidak suaminya. Woi, Kok sok tahu? Makanya katanya sekolah minggu. Tapi kenapa abang tidak mengerti kitabnya sendiri? Kata kitabmu apa? Orang yang dibangkitkan dan orang yang dibangkitkan tidak kawin dan tidak dikawinkan.
Enggak, Nanti kamu abang di sana, abang Anda di sini bilang di tadi, dunia Pak. ini kan. Dengar, Ah. abang kan di dunia ini jadi laki-laki toh. Di surga Iya, sana iya, abang udah jadi di surga sana abang jadi perempuan. Pengantin so, laki-lakinya kita cuma pula Yesus. kok bisa berubah. Ajaran sesat kali ajaran itu. Nah, baca saya kita. pengen jawab ini Sesat menarik kali nih itu. mengenai surga Pikir nih. dulu, pikir dulu. Lanjut abang-abang. Izin, Lanjut. Iya. Lanjut. Pak, tadi saya menarik pada saat Anda baca, memangnya kau sudah pernah ke surga, tahu surga. Saya tidak tahu surga, tapi saya tahu penghuni surga, Pak. Siapa Menurut itu? Bible Anda loh saya. Kok bisa Cuma laki-laki 400 berubah cuy, jadi ya. perempuan tuh? Iya, enggak, dengar dulu. Saya tahu Bapak tanya tadi apa pernah ke surga. Saya memang belum ke surga, tapi saya sudah diberitakan bahwa di surga itu Bapak nggak masuk. Bapak nggak masuk surga, Pak. Iya, dua pilihan, Iya, ke kan? neraka, ke surga. Kalau nggak ke neraka, kita ini Enggak, ke surga itu bukan, ya, Pak. bukan itu. Bapak Enggak, saya yakin yang nggak masuk saya surga bantah karena tadi, begini, dengar dulu, Pak. Yang saya bantah tadi kok laki-laki berubah jadi perempuan, itu yang saya bantah tadi. Sok ya pintar nanti dulu. saya tuntaskan. Nanti kita masuk ke situ. Sekarang kita supaya benang merahnya nggak jauh. Saya memang belum pernah ke surga, tapi saya yakin Bapak tidak masuk surga. Apa Iya, yang membuat saya enggak yakin? Saya masalah, punya enggak dalil. masalah barang itu. Sebentar, Pak. Dalil saya cukup kuat berdasarkan Alkitab Anda cuma 144.000 orang, Pak, yang masuk surga itu termateraikan. Itu pun dari Bani Israel 12 suku. Pertanyaan saya, Bapak dari Bani apa, Pak? Bani Tarutung, Bani Danau Toba? Oh, pasti Israel lah. Kita dari Israel. Israel? Oh. Israel tidak menuhankan Bapak Yesus, Israel? ayo bagaimana? Iya, dari Bapak Israel orang sana. Israel, Pak. Oh. Bapak orang Israel, Pak. Iya, orang dari Israel. Kenapa? Kenapa yang Anda rugikan kok dari Israel? Enggak, kecamatan mana, Pak? Israelnya kelurahan mana, kecamatan mana? Terus Bapak Bani dari 12 suku, Bani apa, Bukan, Pak? kita ini kan kita inilah ini kok Anda apanya yang dirugikan Anda kalau saya dari Israel mau dari Arab? Apa yang Aduh, dirugikan Bapak, saya menyimak dari tadi di bawah setengah jam, Pak. Ternyata Iya. Bapak di awal begitu bergairah ngomong, sudahlah jangan diskusi. Tapi Bapak tidak sadar, Bapak sudah setengah jam lebih. Berarti ada satu hal yang tanpa Anda sadari itu bermanfaat. Di lain Apa sisi itu? Anda menuduh tidak ada manfaatnya, tapi Iya, Anda tidak. berasik masuk. Enggak, Anda tidak sadar tadi dengan Kang murid Bukan maksud Gaib saya ini. jangan Asik dibikin kan rum-rum berbincang. bahasa agama ini. Itu tujuan saya tadi. Kenapa, Apa? Pak? Adakah undang-undangnya? Adalah undang-undangnya itu. Apa undang-undang apa, Pak? Merugikan. Ini judulnya iman. Kita coba kita bahas Judulnya agama iman kita, ini. contohnya satu pekerjaan lah ini kan contohnya. Bapak, Dengar kalau dulu, Bapak dengar ngomong soal dulu, undang-undang, jangan langsung ini. saya lebih paham undang-undang, Pak, dibanding Bapak. Saya berani kalau bertaruh. kalau anda paham kenapa kalau kita Iya, dari sekarang Israel itu kok- tunjukkan. Sekarang saya minta, oke, saya mute ya. Tolong dijelaskan undang-undang yang mana yang Bapak anggap melanggar berdiskusi soal agama. Silakan. penistaan Di agama ranah itu medsos kan ini. udah banyak. Penistaan agama itu udah Anda dengar lah, udah banyak di penjara lah, dilaporkan lah. Penistaan agama. Apa yang dimaksud Pekerjaan. menista? Apa yang sebentar, Pekerjaan teman-teman. juga soal iman. Sebentar izin. Bapak katakan penistaan. Saya mau tanya, apa definisi penistaan? Apa koridornya? Apa batasannya? Dan apa dari sisi aspek hukum acuannya? Tolong sebutkan undang-undangnya. Kami itu tidak ada penistaan. Yang banyak di penjara kan Kristen yang menista agama Islam. Nah, itulah Ya, berarti jangan kalian melebar yang dulu, tahu Pak. apa Jangan melebar dulu. undang-undangnya kok Di mata menista agama di kalian mata kan gitu. hukum, ya sebentar Pak. Negara ini kita sepakat bukan negara agama, tetapi negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Ah, ya, Artinya tidak ada satupun siapapun dibedakan di mata hukum, baik itu agama, ras, suku atau apapun. Di mata hukum sama. Jadi kalau Anda membawa narasi, hati-hati. Jangan bilang kami Kristen seolah-olah tidak hukum itu memandang bulu, tidak bisa, Pak. Kemudian kedua, kalau Bapak tidak bisa menjelaskan tadi, saya jelaskan bahwasanya di dalam ranah media sosial ini maupun di faktual lapangan yang namanya hujat, nista, Anda harus mendefinisikan apa dan apa koridornya dan apa batasannya. Nah, sepanjang menghadirkan data di dalam mendukung
narasi atau argumentasi kita itu tidak akan menabrak hukum. Nah, kalaupun ada yang ditabrak hukum pun mengacu kepada penistaan itu undang-undangnya. Kalau di dunia ITE itu Undang-Undang ITE tahun 2016 nomor 19 pasal 28 ayat 1 dan 2 Jungto 156A dan atau KUHP. Paham Anda, Pak? Ya, Anda bilang tadi Terima nggak ada kasih, teman-teman. undang-undangnya kok. Saya bilang ada undang-undangnya, Anda bantah tadi. Gimana? Baik. Bagus. Ada Bapak ini nggak paham. Maksudnya semua orang yang berkecimpung di ranah diskusi di media sosial, mereka sudah paham, Pak. Batasan-batasan yang saya maksud, koridor-koridor. Jadi jangan Anda penggiringan opini bahwasanya sekedar hanya untuk melampiaskan himbauan Anda. Sebenarnya sifatnya himbauan, Pak. Udah pergi. Kenapa? Orangnya Sudah turun. Gue nggak lihat, gue lagi. Dia Gua turun lagi tapi sambil nyetir nyimak ini. kok di bawah. Dia tetap nyimak kok di Gue bawah. sambil nyetir ini, nggak ngeliat screen. coba aku naik. Iya, jadi begitu Bapak, ya kan. Sebenarnya jangan hanya karena melampiaskan unek-unek Bapak yang sebenarnya sifatnya himbauan, bukan melarang, tetapi dari nada Anda saya mengkonotasikan seperti pelarangan gitu loh. Kalimatnya sebenarnya himbauan. Kalau sekedar himbauan kami tampung sebagai masukan dengan syarat-syarat tertentu. Coba ya kalau berdiskusi agama jangan ada hujatan, jangan saling menista. Itu oke. Kita bisa terima, kita bisa tampung sebagai sesama anak bangsa. Begitu loh. Tapi Jadi- bagaimana kalau di dalam kitabnya sendiri ada hujatan dan itu harus disampaikan, itu dia masalahnya. Yang kan tadi saya sebutkan data, ya kan? Misalnya begini, saya katakan ya. Kalian umat Kristen, kenapa kalian dibilang dungu? Jangan sembarangan Yerusalem. Kau bisa kena delik. Maka saya hadirkan Yeremia 4:22. Contoh aja itu ya. Gitu loh. Artinya, jika saya menanyakan sesuatu atau saya berargumentasi dalam dialog saya, berinteraksi dengan lawan bicara saya, kita juga harus dalam keterberhati-hatian dalam menyampaikan. Berdasarkan landasan pijakannya adalah dalil. Nah, mengacu kepada perbincangan, kan hampir 90% itu kan, bahkan lebih, acuannya adalah kitab suci. Yang sering kita katakan data-data, literatur. Karena yang paling harus dipertanggungjawabkan adalah ucapan yang sesuai atau tidak sesuai dengan bunyi Alkitab. Terima kasih, teman-teman. Iya. Mana Bang Host? Kembalikan ke host. Oh iya, Bang Gembala ini Kristen ya di atas Bang Yerusalem. Ya Kristen. Iya, Kristen juga. Kristen, Ada mau Kristen. ditanyakan? Ada mau ditanyakan ke Abang Yerusalem? Enggak nyimak aja. Bang, enggak, kita sambut dulu tamu kita yang baru gabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Nyimak aja. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau ada wabarakatuh. Kristen Selamat yang pagi, salam kenal semua. Mencaci maki segala macam itu oknum, bukan ajarannya sih. Itu oknum, sifat-sifat orang ya. Tapi kalau ajarannya itu ya nggak begitu. Jangankan mencaci gitu. Kita baik aja nggak boleh mengaku kita baik gitu. Kalau kita mengaku, misalnya saya sedekah gitu ya. Oh, Pak ini sedekah bagus. Nah, itu kalau saya mengakui yang sedekah saya itu amal saya nggak diterima. Saya harus mengakui, oh ini yang sedekah karena saya sedekah karena mengikuti ajarannya gitu. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui lah. Jadi nggak istilahnya. boleh mengakui diri kita yang ngasih. Gitu. Iya. Saya mengikuti ajaran Gembala. Yesus untuk sedekah.
Bang Gembala, Muslim itu tidak pernah menghujat. Muslim itu nggak pernah menghujat. Iya, nggak. Ya. Hanya masalahnya. Jangan kan menghujat, Bang, kita memberi, ngasih aja nggak boleh ngaku, apalagi menghujat bawa nama Sepakat, dia ya, Pak, sepakat, lebih Pak. double Itu dosanya. berlaku untuk semua individu-individu yang merasa dirinya beragama. Saya sepakat yang Anda katakan tadi, bahwasanya mari kita tuduh itu oknumnya, bukan ajarannya. Ya. Begitupun Ya, kami di jangan Muslim. disamakan gitu, karena itu oknum. Ya, begitupun begini Islam Pak, juga ada yang begitupun baik. di Muslim. Begitupun di Iya, Muslim sama-sama, tegas mengatakan, contoh begini Pak, saya mau masuk ke ranah media sosial khususnya di lintas iman, maka bekal saya ada 2 di pundak saya Pak, yaitu apa? Sebagai bahagian daripada seorang Muslim, maka acuan saya adalah Al-An'am 108, bahwa kami tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Lantas Nah, iya, sebagai seperti itu. bahagian, iya sebentar Pak. Lantas yang kedua, di pundak saya ada tanggung jawab sebagai bahagian daripada warga negara Republik ini. Yaitu apa? Yaitu tadi saya sebutkan, ada beban yang harus saya persiapkan, tidak boleh saya tabrak-tabrak, mengacu kepada undang-undang. Sebagai warga negara yang baik, kita terikat oleh hukum Pak. Apa acuannya? Seperti tadi saya katakan, di dalam Undang-Undang ITE 2016 nomor 19 pasal 28 ayat 1 dan 2 dan atau Jungto 458A atau 156A KUHP. Kalau kita sudah memahami hal-hal tersebut Pak, insya Allah how to dancingnya enak aja Pak, kita berdiskusi Pak. Tetapi saya akui sebagai manusia memang rata-rata pada saat eskalasi naik, kadang-kadang kita suka emosional. Di dalam ajaran agama kami pun, walaupun diajarkan Al-An'am itu, ya kan, terkadang sebagai manusia yang penuh dengan kehilafan, kesalahan, kadang-kadang suka terpancing. Kenapa kami terpancing? Karena memang di ajaran agama kami pun ada pepatah mengatakan, gantilah pakaianmu dengan 3 lembar kafan bila mana agamamu dihina. Artinya terkadang saya sebagai manusia juga terpancing emosi saya pada saat lawan bicara saya. Satu, kalau dia menghujat pribadi saya, it's okay. Kau katakan saya satu kebun binatang, satu toilet, isi toilet, tidak masalah. Tetapi jangan hina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi. Satu. Iya. Jadi kadang-kadang kita terpancing Pak. Saya mengatakan gini, membawa narasi tentang tadi ya kan, Al-An'am 108 undang-undang. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa, saya akui kadang-kadang saya terpancing juga dalam beberapa momen pada saat begitu hujatan-hujatan baginda Rasulullah. Jadi gini Pak, singkatnya Pak. Saya paling tidak bisa berbicara, lawan diskusi atau tukar informasi, sharing terhadap saudara-saudara saya yang berlainan keyakinan, tetapi diisi kepalanya sudah diracuni Islamofobia, Rasulullah fobia, Quranofobia, hadis fobia. Saya tidak bisa, lebih baik saya diam. Ajaran Kristen nggak begitu Bang, tidak menjelaskan. Begitu. Jadi Ya saya kan lagi menjelaskan. Yesus itu sudah ada agama Yahudi Bang, dan Yesus Saya sudah menjelaskan dari menyalahkan perspektif mereka. keislaman Pak. Saya menjelaskan dari Iya. perspektif keislaman. Oke, lanjut. Zamannya Yesus itu sudah ada agama Yahudi, dan Yesus nggak pernah menyalahkan mereka. Oh, kayak kamu sembah salah, nggak pernah. Gitu, itu oknum. Kalau yang menyalahkan agama kamu, Tuhan kamu salah segala macam, itu oknum. Kalau ajarannya enggak. Saya Iya, percaya Tuhan aja agama Bang, apapun belum tentu tidak masuk bisa surga dihina. gitu Bang. Saya sumbangkan harta saya, Yang bisa segala dihina macam. kan dirinya Saya sendiri. ibadah, belum tentu masuk surga gitu. Karena Yesus menuntun kamu kalau mengikuti jalan saya, istilahnya berkorban gitu, terus kamu disakiti, kamu tidak dendam, nah itu baru masuk surga. Kan murid dia rata-rata mati terbunuh semua Bang, dan mereka mengampuni gitu. Kalau hati dia bersih, mengampuni orang yang menghukum dia, yang mencaci dia nggak merasa dendam, nah itu baru masuk surga. Rata-rata muridnya mati semua gitu. Dan harus mati di Yerusalem, emang udah nubatnya begitu.
Walaupun dia mengajar kemana-kemana, nanti mereka sadar mereka harus ke Yerusalem menyerahkan dirinya untuk dihukum di penjara. Iya Bang Gembala, iya benar. Iya, kita Muslim kan artinya kita punya akal ya. Kita memikirkan bagaimana sih keyakinan umat Kristen Ya saudara itu kita. oknum agak susah sih, karena kan oknum gitu. Kita punya akal Bang, kita berpikir. Kadang-kadang Kristen kan juga sering menyampaikan ke saudara-saudara kita yang Muslim kan, bahwasanya agamanya, konsep agamanya seperti Itu ini loh. muridnya sendiri pun bingung, ya Bu ya. Iya, Kan iya. muridnya pernah bertanya, Tuhan, tolong guru, tolong tunjukkan Tuhan itu seperti apa, begitu. Jadi muridnya pun ada yang menyebut dia Tuhan, ada yang menyebut dia Nabi, ada yang menyebut dia guru, dan semuanya kalau Yesus, dibenarkan gitu. tapi kalau Yesus sendiri mengaku nggak kalau dirinya dia itu Tuhan? Ya dia nggak mengaku, bukan mengaku berarti yang kamu katakan kalau kamu menyebut saya Tuhan ya benar, kamu menyebut saya guru ya benar. Oh, Kamu jadi menyebut dia itu dia ikut tidak arus aja. tidak ini, istilahnya tidak mau sombong. Oh, jadi dia ikut arus Gitu. aja. Kalau ada memenuhankan, Iya, dia ikut. mengajarkan muridnya juga bukannya menyembah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Berarti kan anggap dia sebagai guru gitu. Bukan menganggap dia sebagai Tuhan. Iya, bagaimana dengan Jadi yang pernyataan masuk surga sendiri? itu bukan yang berseru-seru Tuhan, 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 Tuhan. Saya percaya kepadamu. Itu yang masuk surga, bukan. Yang mengikuti ajaran dia itu yang masuk surga. Bukan yang berseru-seru gitu. Dia nggak perlu pujian Tuhan, itu nggak perlu. Aku itu nggak mau debat aja bang, nggak Itu suka debat. oknum sih kalau orang-orang yang Hanya karena dia kan sedikit nggak bertanya perlu, aja. tidak memerlukan itu. Sedikit bertanya aja saya bang, karena Ya. Kristen kan mengatakan agamanya itu benar. Jadi kita perlu bertanya di mana kebenarannya begitu. Kenyataannya yang kita lihat kan Yesus itu diturunkan hanya untuk Bani Israel. Nah, disinilah kita bertanya lagi hubungannya dengan Kristen apa gitu loh. Kalau Yahudi saja tidak menuhankan Yesus, kenapa kalian menuhankan? Ini kan jadi pertanyaan, ya kan? Sementara dikatakan inilah agama yang benar gitu. Itu aja bang. Gimana bang Gembala? Kok Ya itu itu santai pribadi Bang? orang masing-masing begitu, Bu. Kalau dia mau menuhankan Yesus ya silakan. Kalau dia mau menuhankan Allah ya silakan gitu. Pribadi orang masing-masing. Cuman jalan menuju surga bukan karena kamu mengakui dia Tuhan, tapi karena perbuatan kamu untuk memuji Tuhan. Kebesaran Tuhan gitu. Misalnya kamu nolong orang. Oh Pak Haji ini nyumbang, oh, itu orang baik. Dia nggak dapat amal. Tapi kalau Pak Haji itu bilang ini saya sumbang bukan karena saya baik, tapi karena Allah yang menyuruh saya berbuat baik. Nah, dia membawa nama Tuhan itu untuk kemuliaannya. Nah, itu yang masuk surga. Gitu. Siapa yang membawa nama baik? Kan yang diajarkan Yesus Baik, seperti baik, itu. baik. Sebentar, host klarikan dulu ya. Jadi begini Bang Penggembala. Muliakanlah nama Bapa gitu. Baik. Jadi begini Bang Penggembala. Jadi yang namanya room lintas agama itu sebenarnya bukan untuk merubah iman siapapun, termasuk iman Anda. Tetapi kita di sini berbicara, membahas tentang apa ajaran Tuhan kepada kita. Itulah tujuannya daripada room diskusi, Bang. Nah, oleh karena Islam dan Kristen mempunyai diksi-diksi yang mendekati, ya, mendekati kesamaan, maka perlu kita berbicara karena masing-masing kedua belah pihak ini kan mengklaim. Islam mengklaim, Kristen mencontak atau mengambil nama-nama yang digunakan oleh Islam. Oke? Nah, Kristen juga begitu, mengatakan Islam mengambil atau
mencontak atau mencontek daripada diksi-diksi yang digunakan oleh Kristen. Seperti kata Allah, kata Rasul, ya kan? Kata Nabi. Nah, itu kan digunakan oleh Kristen. Padahal menurut orang Islam, pemahaman Islam itu hanya ada di Islam. Begitu loh Bang. Sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian gini, ketika pengembala tadi mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengaku menjadi Tuhan, itu benar. Ya. Bahkan kalau saya boleh sedikit membuka nuansa pikiran Abang, di dalam Matius 7, 22-23, saya ingin tahu persepsi Abang. Ini mengarah ke siapa ini Bang? Di situ dikatakan, mendekati hari-hari terakhir akan datang, banyak orang datang dan berkata, Tuhan, bukankah kami telah berseru demi namamu? Ya kan? Ya. Nah, mengusir setan dengan namamu dan melakukan berbagai mukjizat demi namamu juga. Lalu Yesus mengatakan begini, enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian. Karena di situ ada kalimat awalnya, pada saat itulah aku akan berterus terang. Enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah angkatan pembuat kejahatan. Boleh saya tanya kepada persepsinya itu ada Bang? Pembahasannya lagi Bang di bawahnya. Enggak, saya tanya Abang. Kalimat tuh. Oke, saya tanya Abang, itu diarahkan kepada siapa Bang? Enggak, saya tanya kepada Abang, itu diarahkan kepada siapa? Maksudnya Muslim, itu, Bang, Hindu? Kita misalnya yang aku contohkan tadi, seperti Pak Haji, dia membagi-bagi sembako. Kalau dia mengaku yang memberi itu dirinya, dia itu bukan sudah itu mendapat masalahnya. upah di dunia. Bukan itu masalahnya. Gini, saya mau tanya sama Abang, ini ayat mengarah ke siapa? Hindu, Buddha, Islam atau siapa Bang? Ke Kristen. Nah, oke. Jadi bukan yang memanggil-manggil, yo Yesus Tuhan, masuk surga, bukan itu. Oke, abang sudah jujur, terima kasih. Karena betul, ini akan ditanyakan kepada Kristen. Apa yang dilakukan Kristen, Bang? Bernubuat dengan nama Yesus. Itu, Bang, bukan. Iya, maksudnya itu kita itu bukan, dia itu meminta kita bukan kita sholat, sembahyang, betapa bertahun-tahun sampai ajal menjemput kita. Nah itu bukan yang itu yang diminta. Jadi apa yang diminta oleh Tapi Yesus? yang diminta dia itu apa yang diajarkan dia itu seperti kasih, mengajarkan itu. Jadi kalau pohon itu ibaratnya berbuah, Bang. Oke, baik. Itu menghasilkan buah yang bisa dimanfaatin orang lain, bisa nolong orang lain begitu. Tapi kalau pohon itu cuma memuji-muji nama Tuhan, ya malaikat sudah setiap hari, setiap saat memuji dia nggak perlu lagi. Oke, baik. Saya mau bertanya kepada Abang. Kasih itu ada dua, Bang. Di dalam Markus 12:29, kasih itu ada dua. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saya ingin tanya kepada Abang, implementasi mengasihi Allah itu seperti apa? Coba jelaskan. Ya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Jadi ya apa yang Tuhan berikan itu kamu harus terima kasih. Berkat-berkat Tuhan setiap hari matahari terbit itu terima kasih, itu berkat dari Tuhan gitu. Kamu bisa melihat hari esok itu berkat Tuhan. Kamu harus hanya itu saja. Hanya itu saja atau ada yang lain? Hanya itu saja atau ada yang lain, Bang? Ya kita kasih sama Tuhan berarti kita nggak boleh berbuat dosa. Yang dibenci Tuhan itu ya nggak boleh. Apakah ada manusia di dunia ini tidak punya dosa? Ya itu murid-muridnya. Tadinya emang tidak begitu. Tapi setelah mereka murid-muridnya tidak berdosa. Mendalami. Murid-muridnya tidak berdosa. Enggak, murid-muridnya tidak berdosa. Bukan, mengikuti ajarannya. Jadi seandainya dia dipukul, tidak boleh membalas segala macam. Gini, saya tanya lagi ulang. Apakah ada manusia yang tidak punya dosa? Manusia itu ya semuanya berdosa. Nah, berarti mengasihi Tuhan dengan cara yang Abang katakan tadi itu juga belum pas, belum benar. Kenapa? Kalau hanya bersyukur adanya matahari, bersyukur mendapat hujan, bersyukur mendapatkan makanan, semuanya agama, semuanya ajaran mengajarkan bersyukur. Tetapi ada hal lain yang dituntut Tuhan dari kita sebagai bentuk kasih. Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan itu ada
Ini yang abang tidak bisa terjemahkan gitu loh. Silakan yang lain. Halo yang lain. Ya, Silakan. kita sapa dulu ya Bang. Ada Bang Bonar. Halo. Bang Bonar, selamat pagi. Pagi. Ya, gimana kabar? Selamat Horas. siang. Udah jam 11. Siap. Everything is okay. Ya, Horas Bang Bonar. Orang. Dari mana kitanya Bang? Huras. Dari mana dari mana kitanya Bang? Dari Medan. Siap. Lanjut Bang, jawab. Kayaknya Abang penting banget mau menjawab nih. Lanjut. Nah, mengasihi penguasa itu jangan melakukan dosa. Pertanyaanmu, apakah ada manusia tidak berdosa? Tidak ada, semua berdosa. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Oleh karenanya dibutuhkan penolong, gitu. Sudah, itu aja Bang. Siapa tahu ada yang tidak berdosa. Oke, baik. Kalau Abang mengatakan penolong, ini konsepnya sudah beda lagi. Tapi pertanyaan saya tadi jelas. Ketika di dalam Markus 29 ini Bang, Markus 12:29 ini dikatakan di situ ada dua hukum. Saya hanya bertanya satu, bagaimana menerjemahkan mengasihi Allah? Karena pada prakteknya, mohon maaf, ini hanya sekedar bahan diskusi, tidak bermaksud mendiskreditkan ya. Karena menurut pengamatan saya sebagai orang Muslim mengamati, justru Kristen ini bukan mengasihi Allah, tapi menuntut Allah. Bahwa Allah harus mengirim anaknya ke dalam dunia. Ya, siap. Itu pikiran kamu. Soal dia masuk Iya, ke dalam betul, dunia, betul. dengar. Itu masuk Iya. ke dalam dunia, itu bukan tuntutan manusia. Itu Oke, iya. keinginan penguasa. Saya selesaikan dulu Bang. Saya selesaikan, nanti Abang bantah. Karena dalam pandangan saya, justru Kristen inilah yang menuntut Allah. Allah harus turun ke dunia. Allah harus mengirim anaknya untuk mati di tiang salib sebagai penebus dosa. Stop. Silakan. Stop. Siapa yang Silakan. menuntut? Tunjukkan yang menuntut itu di mana Stop. supaya dia datang. Ya, saya tidak bisa mengatakan itu siapa yang menuntut, tetapi dengan mempercayai bahwa Tadi kan dia. kamu bilang itu ternyata Bentar. manusia menuntut. Bentar, saya kedatangannya tanya dulu, itu. apakah Abang percaya Yesus itu datang dari surga? Saya Apakah Abang percaya bahwa kematian Yesus di tiang salib dan menjadi kutuk untuk menebus dosa? Percaya? Buka Bang mikrofonnya. Kenapa jangan dimain mikrofonnya orang moderator? Jangan. Buka mic-nya Bang. Bang Bonar. Aku nggak mainin. saya Ya, silakan. Percaya. Berarti Abang menuntut Allah, bukan Abang mengasihi Allah. Begitu Abang. ya, itu kan paradigma kamu, pemahaman kamu boleh. Oke ya. Akal Bang. Ya, Kita siap lanjut berlogika, Abang. Silakan bantahannya. Menurut Abang Silakan, bagaimana? Tadi kan saya sudah bilang, tidak ada cara mengasihinya, jangan melakukan dosa. Kemudian datang pertanyaan kamu, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Dari awal sampai akhir, tidak ada manusia yang tidak akan berdosa. Cuman dia yang pernah tidak berdosa. Jadi hanya dia contoh. Nah, manusia tidak ada yang lulus dari dosa, semua tidak tamat. Siapapun dia, tidak tamat dari dosa. Oke. Ada pertanyaan? Berarti kematian Yesus di tiang salib sia-sia. Justru kematiannya itu membuktikan siapa dia. Enggak, tujuannya dia terkutuk. Tujuannya dia mati di kayu salib untuk apa, Bang? Dia bukan terkutuk, melewati dunia kutuk. Iya, oke. Untuk apa, Bang? Untuk apa itu pertanyaannya? Menebus bagaimana? Tentu itu pertanyaannya. Menebus dosa. Sekarang Abang mengatakan tidak ada manusia tidak berdosa, berarti penebusan Yesus sia-sia. Tidak ada manusia yang lewat dari dosa. Tidak ada yang tamat. Semua gagal melewati dosa.
Artinya Harusnya nggak ada dosa lagi, udah ditebus bang. Udah ditebus harusnya sama Tuhan. ada. Kan nggak ada dosa lagi, nggak ada. Kan sudah ditebus bang. Dosa masih tetap ada. Bagaimana tidak ada? Makanya perlu. Bagaimana? Kan sudah Dengar ditebus. dulu. Makanya ada yang menebus nanti. Gitu. Nanti. Jadi kalau Siapa ada yang lagi tidak nanti? dengar, Nah Yesusnya aja sudah Iya, mati. berdosa dulu, biarin aja. nanti kan datang dia kan datang kedua kalinya berikutnya. Nanti Waduh. ditebusnya nanti. Itu sudah bukan penebusan bang, itu penghakiman bang. Betul. Nanti di sana baru dihitung. Gitu. Apanya dihitung bang? Berarti kematian Yesus kemarin itu untuk apa bang? Untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia seperti yang dianggap oleh manusia. Kenapa dia mati Tuhan? Justru karena kematiannya itu membuktikan siapa dia. Oke. Sekarang saya tanya sama abang. Abang tadi mengatakan Gitu. dia melewati dunia kutuk untuk menebus dosa manusia. Lah sekarang abang mengatakan bahwa dosa manusia itu tetap ada. Terus abang mengatakan bahwa nanti dia akan penebusnya kembali. Itu kan sudah lucu bang, karena itu penghakiman bang, sudah bukan penebusan. Dia menebus dosa pokok, dosa dasar. Sekarang, apakah saya sedang tidak berdosa? Saya berdosa. Kenapa? Karena saya sekarang sedang berbicara dengan kamu soal paham yang abstrak. Jika saya salah bicara, saya akan jatuh ke dalam dosa itu. Untuk itu, saya butuh pertolongan untuk membebaskan saya dari kesalahan yang saya tidak pahami. Misalnya ini saya sekarang sedang bicara dengan Anda. Apakah saya nanti akan benar ketika berbicara? Tidak, belum tentu. Maka saya butuh pertolongan itu. Iya. Nah, siapa yang saya percaya sebagai penolong saya? Itu. Dia. Ya. Begitu, bro. Jadi jangan sudah. jangan Paham, host. Oke, sudah. Oke. Dosa dasar. Ini keren nih bang. Dosa dasar. Boleh abang jelaskan ke saya bang, dosa dasar itu apa bang? Silakan. Kamu Islam, ada yang kamu pahami atau tidak? Jawab Saya aja minta bang. Anda berikan perspektif berdasarkan pemahaman Anda. Tidak perlu Anda tanya pemahaman saya. Oh begitu ya? Keren banget ya. Iya, Oke. kan agama kalian benar. Jawab Bukan aja. gini. Artinya gini kan, saya bertanya ini bang, bahwa kata Anda ada dosa dasar, lalu saya bertanya perspektif menurut Anda itu dosa dasar itu seperti apa? Jangan Anda balikin ke saya lagi. Oh gitu. Berarti kamu nggak paham lah. Biar saya kasih saya punya pemahaman kan begitu ya? Ya silakan, Iya, silakan, iya. silakan. Kasih paham. Dasar itu dosa yang ditinggalkan oleh leluhur. Saya tidak melakukan, tapi saya harus menanggung dosa leluhur. Kalau bapak saya misalnya nih ya, bapak satu langkah dari saya, bapak saya penyamun, saya tidak akan pernah terbebas dari akibat apa yang dia lakukan. Itu baru satu langkah. Belum lagi bapaknya dia, belum lagi bapaknya dia, belum lagi bapaknya dia. Boy, panjang. Untuk itu butuh penolong. Begitu kira-kira, bro. Dosa dasar itu bukan saya yang melakukan, tapi saya harus menghadapinya. Berarti dosa waris ya? Betul, paham. Berarti ketika abang lahir ke dunia, memperojol sebagai bayi, abang sudah membawa dosa waris. Sudah harus menanggung dosa waris, betul. Makanya ada anak yang cacat nggak jelas karena bapaknya. Kalau begitu, oke, pertanyaannya, kalau begitu dosa siapa yang ditanggung Yesus? Karena Yesus tidak punya bapak. Ada. Makanya tidak ada berdosa dia, bro. Pertanyaan saya, dosa siapa yang ditanggung Yesus? Dosa siapa yang ditebus Yesus karena dia tidak punya bapak? Dosa orang-orang yang percaya kepadanya sebagai apa dia? Begitu. Coba abang buka di Yohanes 16. Ya, bacakan saja. Ya, di ayat 7 sampai ayat 10 itu jelas bahwa
Yesus berkata di situ, tetapi benar yang kukatakan kepadamu akan lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Betul. Oke? Apabila penghibur itu datang, dia akan menginsapkan dunia dari dosa, sebab mereka tetap tidak percaya kepadaku. Aku datang daripadamu. Artinya ketika Yesus masih ada, Yesus sudah tidak dipercaya. Bagaimana abang mengatakan dia menebus dosa orang-orang yang percaya kepada dia? Ketika dia ketika aku lihat seperti kamu misalnya, ketika dia tidak percaya seperti kamu misalnya, begitu. Lanjut. Kenapa diam? Lanjut. Baik. Oke, berarti bantahannya cuma sampai situ aja, Bang Bonar. Iya, kamu baca tadi Yohanes itu, sepertinya kamu paham, ya kan begitu dia. Kan dikatakan tadi, Bang. Bahwa penghibur itu akan datang untuk menginsapkan dunia dari dosa. Sebab mereka tetap tidak percaya kepadaku, aku datang daripadamu. Artinya pada saat Yesus ada di dalam dunia ini, dia gagal, Bang, menebus dosa dunia. Pada saat Yesus masih bersama sang murid, dia gagal membebaskan orang dari dosa. Pada saat Yesus masih hidup, dia gagal meluruskan otak atau meluruskan pemikiran manusia, karena manusia tetap tidak percaya kepadanya. Lalu bagaimana mungkin kematiannya abang anggap sebagai penebusan dosa orang-orang yang percaya, karena terbukti dia mengatakan bahwa mereka tetap tidak percaya kepadaku, bahwa aku datang daripadamu. Penguasa langit itu kan punya sistem, bro. Dia datang, dia menginformasikan, selebihnya terserah Anda. Anda mau percaya atau tidak? Saya percaya. Nah, kemudian untuk siapa omongan itu? Untuk siapa? Dengar dulu. Kemudian untuk siapa omongan itu? Untuk mereka-mereka yang tetap tidak percaya. Maka datanglah penghibur, Roh Kudus. Kemudian juga masih tidak percaya, selesai. Gitu saja kok. Oke. Berarti secara secara logikanya ya, bahwa penebusan Yesus itu di kayu salib itu sia-sia. Ya, jangan dipakai logika, bro. Bukan. Berarti penebusan Yesus di tiang salib itu sia-sia, Bang. Menurutmu? Menurut saya tidak, bro. Bang, ini yang menulis Yohanes ini siapa, Bang? Bukan saya, Bang. Nah, di situ tertulis, kemudian orang membaca dan memahaminya. Membaca semua dapat, memahaminya. Ayo, kita pahami, Bang, ya. Kita pahami nih ya. Tetapi benar yang kukatakan kepadamu akan lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur itu? Nanti dulu. Kalau abang mau lihat penghiburnya itu pada ayat 13, bukan Roh Kudus. Sabar dulu. Nah, kemudian dikatakan di dalam Yohanes 16 ini seterusnya, apabila ia datang, ya, itu di dalam ayat 13-nya, ia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab dia melakukan bukan kehendaknya sendiri, tetapi melainkan apa yang dia dengar dan dia terima daripada aku. Dan dia akan memberitahumu tentang hal-hal yang akan datang. Kalau abang berkata ini adalah Roh Kudus, baca lagi Yohanes 14 ayat 16-17. Di situ dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa untuk menurunkan atau menghadirkan atau memberimu penolong, seorang penolong yang lain. Ini merujuk kepada seorang, bukan satu roh, tapi orang, Bang. Silakan. Kalau dibilangnya satu roh, tentu orang bingung. Kan gitu, bro. Jadi memakai pemahaman horizontal itu dia berbicara. Oh, gitu ya. Gitu. Waduh, kayaknya itu lebih kepada cocok logi nih kalau Bang Bonar nih, susah nih. Jangan terlalu cepat tertawanya, bro. Bang? Ini tertulisnya jelas kok, Bang. Aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang
penolong yang lain. Seorang, Bang, seorang. Memakai bahasa manusia, bro. Nah, kemudian pasti kamu punya itu pemahaman. Menurut kamu siapa dia? Kan begitu ya, makanya kamu agak tinggi suaranya. Betul? Tidak, Bang, saya ngikutin narasi Abang, penolong tadi. Di sini dikatakan Iya. seorang penolong yang lain. Nah, pertanyaan saya kepada Abang, dari mana narasi Abang mengatakan ini Roh Kudus, sedangkan ini disebutkan seorang penolong yang lain, bukan roh. Ketika dia sudah pergi, yang pertama kali yang menerima kedatangan penolong itu murid-murid yang ditinggalkannya. Itu di Kisah Para Rasul. Mereka dihampiri oleh kuasa itu yang datang sebagai penolong. Gitu, bro. Begini, kamu kan tidak ada di dalam pemahaman buku itu, buku yang dimana tadi kamu baca-baca itu. Kamu memahami penguasa langit itu dari buku lain, betul ya? Oke. Iya. Buku apa itu? Selain Alkitab. Oke, lanjut dulu, Bang. Terus dulu, Bang. Jangan kemana-mana dulu. Coba bahas dulu ini Yohanes 14 ayat 16-17 ini. Ini jelas disebut seorang penolong yang lain. Ini mengarah kepada orang, Bang, bukan roh. Ini, kalau di perjanjian baru itu, Yesus itu selalu berbicara kiasan. Gitu loh. Jadi nggak ada itu yang tertulis di situ itu seperti yang tertulis itu pemahamannya. Dia semua memakai kiasan. Bagaimana cara memahaminya? Nanti penolong yang dia maksudkan itu yang menolongmu untuk memahami itu. Jadi ketika kau baca tulisan itu dan kau pahami seperti yang tertulis, maka kita akan berdebat, bertengkar. Itu kawan. Dan saya akan jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam dosa. Oke, baik. Jadi selama Kita saya berniat, Gini, ini kita diskusi saja. Dibaca, Bang, pada ayat 13-nya, Bang, di Yohanes 16 ini. Tetapi apabila ia datang, di sini merujuk kepada bukan merujuk kepada roh, Bang. Tetapi apabila nanti ia, kata ia, ini adalah merujuk kepada sesuatu yang dapat ditunjuk, Bang. Sesuatu yang dapat dilihat. Sesuatu yang dapat dipandang, yaitu roh kebenaran. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah roh dapat ditunjuk? Siapa yang nunjuk? Manusia, kamu, saya. Loh bukan. Kata ayatnya kan bunyinya begitu. Tetapi apabila nanti ia datang. Oke, itu siapa yang bicara menurut kamu? Ya, Yesus. Tapi dia yang nunjuk. Oke. Tetapi apabila nanti ia datang, ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Sebab ia tidak mengatakan apa yang kehendaknya sendiri, tetapi melainkan apa yang dia dengar dan dia terima daripadaku, dan dia akan memberitahumu tentang hal-hal yang akan datang. Sekarang saya bertanya kepada Abang, apakah roh bisa mendengar? Bisa. Apakah roh bisa berbicara? Bisa. Sudah matilah aku kalau begitu. Lanjutlah yang lain. Jangan ketawa. Aku bikin kopi dulu. Kamu harus minta contoh dong. Contoh gimana? Contohnya, Bang, gitu dong. Tetap sopan. Bukan, Bang. Abang tetap indah, bukan. Tetap sopan. Contohnya, Bang, mana? Siap. Izin. Abang terlalu. Contohnya, Bang, mana? Contohnya, gini, abang terlalu logikanya terlalu falasi, Bang. Abang terlalu falasi, kemudian penjelasan Abang juga terlalu asumsi, Bang. Tidak sesuai dengan Alkitab. Padahal Alkitab ini jelas. Dikatakan di sini di dalam Yohanes 14. Stop. Tadi saya sudah bilang, perjanjian baru itu semua berisi kiasan. Yang tertulis itu tidak itu maksudnya. Jadi susah. Oke, ketika Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3 kesaksian memberikan ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah itu juga kiasan? Gimana? Apakah itu kiasan? Kiasan itu berat untuk dipahami dan itu tidak bisa dipahami.
Oke, ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, apakah itu juga kiasan? Kiasan. Berarti Yesus bukan firman Allah? Atau Yesus itu Allah itu sendiri? Ada makna di sana yang bermakna kiasan. Yang tertulis itu jangan dipahami seperti itu. Terlalu mudah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dulu Pana, abang dengan Pana dulu. Saya mau bikin kopi dulu bang. Kopiku sudah habis. Lanjut. Jadi artinya kita mengimani kitab kiasan begitu bang. Anda mengimani. Yang doubling tolong dikondisikan dulu mikrofonnya ya. Yang doubling kasihan nanti yang lain terganggu. Di sini duhur host, aku udah lama turun juga karena mau sholat duhur. Aku juga Iya, Santai Bang bunda, Bonar. santai Aku juga bunda. mau Nanti parkun aja bunda. Lanjut. Iya. Jadi artinya Bang Bonar, kitab yang Anda imani itu kitab kiasan gitu. Kitab yang bermakna kias. Gitu bro. Yesita. Nah, kemudian begini. Kamu kan membaca Alkitab dengan pemahaman bukumu. Kamu sudah dipenuhi oleh bukumu. Kemudian ketika membaca tulisan, sesaat itu langsung merasa paham. Mengolah tanya dengan tujuan mendiskreditkan. Kan itu saja tujuannya Komal ini. Betul? Enggak bang, kita enggak ada pemikiran seperti itu. Kan ceritanya kita ini kan lagi apa ya, kan umat Kristen mengatakan kitab kalian itu kan yang benar gitu. Betul. Agama kalian itu benar. Halo, Jadi kita harus gini membuktikan. Gini, kalau soal isi terlalu berat, ya kan? Harusnya dipikirkan saja pertama kali dia munculnya. Berarti Iya, kalau pertama kali munculnya kan di mana ya? Di Israel kan? jadi Itu ada akan menimbulkan pertanyaan lagi, Bang. betul. Jadi gini ya. Untuk apa Israel muncul sebagai kaum khusus di muka bumi? Kan itu dulu. Kenapa ditanya seperti itu? Karena Israel itu ada. Sampai sekarang masih ada. Iya, masih ada, Bang. Nah, untuk apa dia dihadirkan di muka bumi? Menurut buku kamu, apa yang kamu dapat? Apa yang kami dapat? Sejarah. Apa yang kamu dapat? Pemahaman apa, pengertian apa yang kamu dapat dengan buku kamu memahami untuk apa Israel itu dibentuk pertama kali? Apa Untuk tujuannya? apa ya? Karena Israel itu manusia-manusia pembangkang ya. Mereka nggak mau ikuti aturan Tuhan. Dengar, Ketika Tuhan menciptakan manusia itu kan dengan ada aturannya. Jadi ketika aturan Tuhan diturunkan melalui para nabinya, halo. kebanyakan orang Yahudi Halo. itu menentang, Oke. membantai. Gitu. Tadi kan Iya. saya tanya untuk apa dia dibuat pertama kali? Untuk apa dihadirkan? Tujuannya apa dihadirkan di muka bumi? Itu pertanyaan saya. Ya Kemudian sama dengan manusia yang lainnya, tujuannya itu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk meyakini aturannya. Sama, semua manusia kita juga sama kok. Apa yang salah di situ, Bang? ketika tadi itu pertanyaannya kamu jawab karena dia bebangkang bla 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 bla. Nah, Iya, di mereka situ membangkang, sudah berbeda. aturan Tuhan. Apa yang kamu pahami dari bukumu itu sudah berbeda dengan apa yang dimaksudkan kehadiran Israel itu sesungguhnya. Iya, kalau menurut Abang ini kan menurut pemikiran aku, Bang. Kalau menurut Abang itu tujuan Israel itu Kan diciptakan tadi saya itu tanya apa? saya nggak tanya pemikiranmu, tapi yang kamu dapat dari bukumu. Ya, makanya itulah jawabanku, Bang. Itulah jawabanku. Berarti itu merefleksikan isi bukumu, kan tentu begitu dong. Iya, silakan Bang tanggapi. Nah, Bagaimana dengan pemahaman Abang? Israel dibentuk karena penguasa langit ada maksud berikutnya setelah Apa maksud? bahwa dia akan menghadirkan otoritasnya di bumi. Lah itulah para nabi, Bang. Dia hadirkan untuk membawa aturan. Apalagi? Para nabi masih bernubuat, masih bervisi. Untuk apa visinya?
Ribuan tahun mereka semua berpisi. Ya, punya misi masing-masing lah untuk kaumnya, Bukan Bang. misi, visi. Visi. Visinya ya. Semua nabi melakukan visioner. Itu tujuan para nabi. Apa Aku Israel nggak tahu, dibentuk? Bang. Aku nggak tahu. Jawaban Abang apa? Aku nggak tahu, Bang. Apa visinya? Kalau itu yang sering disebut-sebut bernubuat. Nah, apa yang dinubuatkan? Kan begitu. Bang, Ya, Bang Hos, itu aku nggak tahu bernubuat itu apa, Bang Hos. Itu Bang, bernubuat Israel itu itu dibentuk. Israel itu dibentuk karena itu ladang pahalanya bagi umat Islam. Kalau memang Israel tidak ada, Bang, tidak ada lagi ladang pahalanya umat Islam. Karena itu umat Islam memerangi itu. Oke, bro. Kamu boleh berpandangan seperti itu. Tapi tentu kalau nanti ditanya bagaimana kamu menghubungkannya, ada nggak literasimu? Karena Israel itu peristiwa. Israel hadir itu sebagai peristiwa yang terjadi ribuan tahun. Jadi peristiwa harus dirujuk kepada peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Ada enggak benang merah? Bang, Israel memang tidak dibentuk dari dulu, tidak ada lagi ladang pahalanya bagi umat Islam, Bang. Apa hubungannya dengan Islam? Tunjukkan korelasinya berdasarkan peristiwa. Dari dulu kan Islam memerangi itu, Bang. Itu nggak jawaban. Saya tanya tadi korelasinya dalam bentuk peristiwa berikutnya kan? Karena gini ya, Israel itu muncul, itu disebut sebuah peristiwa. Maka hubungannya pun nanti akan merupakan peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Begitu. Makanya dia tadi itu peristiwa yang terjadi ribuan tahun. Nah, untuk apa peristiwa ribuan tahun itu harus ada di Timur Tengah? Kalau hanya mau bicara seperti yang kamu jawab tadi. Nggak ada hubungannya dengan keyakinan ini. Cerita sejarah. Sejarah. Iya, ya. Jadi kita nggak usah bicara keyakinan yang abstrak. Kalau kita bicara keyakinan yang abstrak, kita sedang mereka-reka. Gitu. Nah, ada nggak kaitannya dengan bukumu peristiwa Israel yang ribuan tahun itu? Gitu aja. Jadi kalau membahas isi bukunya terlalu berat karena itu. Ya, di kitab kami juga ada dijelaskan, Bang. Apa itu? Karena ada dijelaskan. Makanya para nabi itu, makanya Tuhan itu menurunkan para nabi untuk lebih banyak nabinya ke umat Yahudi agar mereka sadar kembali menyembah Tuhan. Kembali mereka menyembah Tuhan itu tidak melalui melalui Pikirkan dulu pelan-pelan, jangan sibuk ngomong apa namanya, capek juga kita dengarnya. Iya. Media lain. Jadi tujuan para nabi itu diturunkan oleh Allah itu untuk mengembalikan pemahaman orang-orang Yahudi itu menyembah Tuhan itu tidak harus melalui media. Contohnya mereka membuat patung seperti itu. Di kitab kami diceritakan itu, Bang. Apakah Musa membuat patung? Dia itu nabi. Kalau Musa itu nabi, dia itu turun membawa aturan Tuhan. Tidak boleh, kamu Yahudi, tidak boleh seperti itu. Menyembah Tuhan itu melalui media, membuat patung. Nggak boleh, makanya patung-patung itu dihancurkan. Tidak boleh kita berbicara yang abstrak. Karena tadi saya menghadirkan peristiwa. Peristiwa kemunculan Israel, prosesnya ribuan tahun, ya. Tentu kalau mau dirujuk kepada bukumu, harus kamu tampilkan juga sambungannya melalui sebuah peristiwa sehingga muncul bukumu, begitu. Karena di sana peristiwa tidak abstrak. Ya peristiwanya banyak, Bang. Peristiwanya kaum Yahudi ini banyak membunuh para nabi. Peristiwanya itu di buku kami, Bang. Ini karena maksud kami bercerita karena di buku kami itu. Halo. Ya. Sebentar. Iya. Israel itu
sebuah peristiwa. Izin Bang, menurut saya, Mhm. ya, ya menurut saya begini Bang Bonar. Kalau kita bicara perjanjian lama, yang berhak bicara itu kan Kan perjanjian kitabnya lama. Tadi Yahudi. saya bicara Yang peristiwa. berbicara, Peristiwa, bro, peristiwa. iya peristiwa, Hmm. iya betul. Tapi bicara Musa Hmm. itu adalah milik orang Yahudi. Betul. Nah, kena Sedangkan lagi tuh. bicara Quran milik orang Islam. Nah, saya pengen tahu nih, sejak kapan kisah Musa ada di miliknya orang Kristen? Nah, Nah, kena coba Abang lagi tuh buktikan kan. dulu. Apa hubungannya Musa dengan orang Kristen? Oke. Tadi kan Gimana? pertanyaan ini juga nanti akan berlaku untukmu. Iya, Ya. silakan. Betul. Benar. Kisah Musa ada di kitab Iya. milik orang Islam. Nah, sekarang Bentar, ini. Anda hadirkan Halo. kitab Musa di dalam kitab Yunani Anda. Halo. Silakan. Halo. Tadi saya Ya, bicara silakan. peristiwa, ya. Israel satu gundalan ribuan tahun peristiwanya, kemudian muncul kalian dengan segala macam argumen bla 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 bla. Saya tidak minta argumen, minta korelasinya, Bukti. sambungan Oke, peristiwanya, korelasi. sambungan peristiwa. Berarti Peristiwa. sebuah cerita, sebuah catatan sejarah yang menghubungkan Israel itu kepada peristiwamu. Itu kira-kira. Kalau saya kan dengar, kalau saya kan jelas saya ada di posisi Alkitab. Saya mengikuti historis Alkitab. Historis Alkitab yang mana itu coba? Coba buat narasi dulu biar saya ngerti maksud Abang. Saya pengikut Kristus. Kristus di mana peristiwanya? Kristus peristiwanya ada di Irak. tanah Galilea. Itu tanah siapa? Bangsa mana di situ? Tanah Galilea bangsa campur-campur. Penguasaannya Romawi, ya kan? Ya kan, dikuasai oleh Romawi dan ditinggali oleh orang-orang Kristus itu Israel. dari mana munculnya? Dari Roma? Dari kaum Roma? Dari bangsa Kristus, Roma? ya, Ya. Kristus itu dari bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya apa dia? Mesiah. Nah, Mesia itu dari kaum Roma atau dari mana? Mesia itu Kalau Mesiah itu dari bangsa Ibrani, bangsa Israel. sudah selesai kita. Ya. Jadi mau pakai Kristus atau mau pakai Mesiah? Kamu ini kok gimana sih? Oh iya. Kalau mau pakai Mesiah, maka pakai pemahaman Yahudi, Mesiah bukan Tuhan. Itu nanti, bro. Kamu Tuhan. Loh, Dengar, Anda sebentar. ini kok kayak si malakama. Kalau Mari pakai saya pemahaman Yahudi, Oke. Mari saya Mesias itu bukan Tuhan. Stop. Mari Nah, saya kok stop? Mari saya ikutkan kamu. Tuhan. Kita bicara Tuhan langsung saja lah. Baik. Tuhan saya Yesus. Peristiwanya ada. Kenapa? Dia datang untuk menampilkan dirinya siapa dia dan saya tahu siapa dia. Dia Tuhan saya. Tuhanmu yang mana? Peristiwanya ada. Di mana, Bang? Ya kan datang Yesus. Yesus kan muncul. Datang dari mana dia? Tuhan apa Tuhan, Pak? Datang. Kata Datang Tuhan. dari mana dia? Bentar, ini tadi siapa yang bertanya? Pana, Bang Pana. Tuhan katanya Tuhan apa Tuhan? Tuhan Yesus itu? Oke, apa yang kamu pahami dengan kata Tuhan? Emang Quran punya kata Tuhan? Sehingga kamu bertanya seperti itu? Iya, pertanyaan saya Tuhan apa Tuhan Yesus itu? Apa yang kamu pahami dengan Tuhan? Menurut bukumu? Sesembahan. Baru kamu boleh bertanya. Di Kolose Sesuatu 3, yang disembah. 23 sampai 24, Pak. Nah, jangan pakai Kolose kamu, pakai bukumu untuk berbicara Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang disembah. Anda mau nyembah patung, nyembah pohon, nyembah apa, itulah Tuhan. Sesuatu yang disembah. Argumen jawabanmu. Saya minta Tuhan menurut Tidak versi pakai buku. kamus, pakai kamus. Bukumu bukan kamus. Pakai kamus. Kamus bukan bukumu, Ya, bukumu. Buku saya termasuk kamus. Buku saya termasuk kamus. Oh, jadi Jangan buta tuli. jadi kamus itu termasuk buku keimananmu, buku agamamu. Iya. Itu maksudnya. Betul. Kamus buku saya. Saya bikin skripsi mengikuti kamus, mengikuti KBBI.
Saya tidak bisa disahkan skripsi saya oleh dosen kalau tidak pakai KBBI. Lalu, Ya, kita bicara Tuhan itu vertikal. makanya Sekarang, Bang, dengar ini. kata Tuhan, apakah Tuhan itu alas kaki? Tentu bukan. Definisi Tuhan adalah sesuatu yang disembah manusia. Ada di bukumu? Ada di bukumu? Ada? Ada di buku saya, Pak. Mana-mana? Ada di buku saya. Definisi Tuhan itu ada di buku saya. Di ayat mana? Iya. Toha 14. Coba bacakan bahasa bukumu. Iya, oke. Bahasa buku saya ini dia. Ini dia. Oke. Kita tunjukkan ya. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Nah, ada nggak kata Tuhan? coba tampilkan Latin Arabnya. Ada nggak kata Tuhan di situ? Oke, kalau gitu saya minta kata Tuhan di huruf Yunani, Abang. Ada nggak kata Tuhan di dalam huruf Yunani? Aduh. Kita pakai kemauan Abang sama juga. Karena kata Tuhan bukan dalam teks original. Oke. Kata Tuhan cuman ada di Indonesia, betul? Kata Tuhan ada di Indonesia, betul. Betul. Kata Kalau Tuhan dalam bahasa muncul- Arabnya itu adalah Halo, ilah, sebentar. sesembahan. Kata Tuhan muncul hanya di Indonesia. Betul. Kapan munculnya? Apa akarnya? Siapa penyebab munculnya kata Tuhan di Indonesia? Menurut penyusun KBBI, kata Tuhan, ya kan, itu diambil dari kata sesembahannya orang Nusantara zaman dulu di dalam agama asli Indonesia itu adalah Kapitayan, itu menyembah Tuhyang, menyembah Tuhyang. Sobat. Kata Tuhan ada datanya. muncul. Kata No, Tuhan no, no, muncul no, di- no, no. Kata Itu Tuhan kan klaim muncul di Anda. Indonesia, bro. Mana sejarahnya? Iya. Ini. Itu kan dalam arti bahasa Indonesia. Ya, ada. Tunggu sebentar. Kalau bahasa Arabnya kan ilah. Nggak bisa dipakai bahasa Arab untuk menyebutkan kata Tuhan, karena itu bahasa yang terpaku, harus bahasa Arab. Iya, Tuhan itu kan bahasa Indonesia, kita nyebutnya Tuhan. Jadi nggak boleh Biar dong. cepat dipahami. Kalau kalian mengimani Quran yang berbahasa Arab itu harus berbahasa Arab itu, jangan berbicara yang lain. Memangnya di kitab Ibrani kalian juga ada kata Tuhan di situ. Itu aja perbandingannya kan. Kan dia kan dibawa ke Indonesia dan Indonesia memakai dengan bahasa yang dipahami Indonesia. Ya sama juga dengan Al-Quran dibawa ke Indonesia maka makanya- diterjemahkanlah. Makanya kalian Bahasa sebut kami, Indonesia. iya dengar, makanya kalian sebut kami kaum terjemahan, kan sudah jelas tuh. Kalian kan bukan kaum terjemahan, kalian kaum Nah, asli. kitab kamu juga diterjemahkan di Indonesia bagaimana? Memangnya di Ibrani ada dikatakan Tuhan di situ. Kan kami Ketika nggak masuk di Indonesia jadilah Tuhan kan? kan nggak dilarang dia diterjemahkan. Menurut Siapa yang bahasa melarang terjemahan. kalian mengatakan Tuhan? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Dengarkan ini, agama selain Islam bisa diterjemahkan menurut bahasa yang didatanginya. Islam tidak bisa, harus dengan bahasa Arab. Jangan diterjemahkan, haram. Jadi ya sudah. Tapi kalau berbahasa Indonesia, Mana kalau dalilnya? datang Mana dari dalilnya Indonesia, haram menerjemahkan Quran itu? sesuaikan dengan bahasa Indonesia kita. Mana dalilnya haram menerjemahkan bahasa Arab? Kalau tidak Anda ini memfitnah Islam berarti. Iya, Anda bisa memfitnah, saya kan? tuntut. Memfitnah ya. Saya bisa Makanya menuntut kalau- Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran haram diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. memang kalian bisa membaca, jadi dapat pahala kalian membaca selain daripada Quran. Nggak usah, nggak usah Kembali bahas ke yang itu. kembali ke komentar Anda. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa haram mengatakan haram ya? Haram itu berarti ini urusannya dengan dosa loh ya. Haram menerjemahkan Quran itu di mana? Banyak beritanya.
bahwa Gimana? tidak bisa Banyak, banyak, dibaca. banyak. Jangan gitu. Mana banyaknya? Anda Satu itu aja, fitnah. nggak perlu Tahu, banyak-banyak. fitnah lebih kejam daripada Di mana membunuh. Pak? Silakan Bang Jangan Fana. menfitnah Pak. Fitnah Anda Kalian ini. bisa. Jangan menfitnah. Hei, kalian bisa, Kalau bisa. Anda membaca Al-Quran itu, Di jika mana? Al-Quran itu diterjemahkan, itu haram hukumnya menurut Bapak ini. Ini fitnah Pak. Di mana Anda itu menemukan hal yang seperti itu? Coba jelaskan sama kami. Oke, berarti kalian bisa dong sholat 5 waktu dengan bahasa Indonesia. Quran. Waduh, sholat 5 waktu lagi. Nggak bisa lah, Pak. Kita bicara Quran. Anda ini tahu nggak bedanya sholat dengan Quran? Anda tadi membahas Quran, terus kemudian Bentar, sholat. teman-teman. Gini, bentar teman-teman, aku ambil Jangan dulu. membahas Jadi, syariah kamu. Kita bahas jadi keyakinan di gini, sini. Hah? beliau ini di Konten sini ini cuma nggak ada sendiri. ilmu. Bentar. Gini, beliau cuma sendiri di sini. Jadi kalau bisa satu-satu, jangan dikeroyok. Satu-satu saja. Jadi supaya kondusif situasinya. Beliau cuma sendiri. Kita hargai beliau mau duduk di sini dan mau berdiskusi. Berarti beliau masih punya cahaya kebenaran. Lanjut, silakan. Baik, saya akan tunjukkan ini Quran, ini terjemahan. Ini Quran, ini terjemahan. Sekarang di mana dalilnya Al-Quran tidak bisa diterjemahkan atau dengan kata lain diterjemahkan itu haram menurut hukum Islam? Bawa dalilnya, karena haram itu larangan yang konsekuensinya dosa. Oh, berarti bisa dong kalian membaca dalam versi pengajian bahasa Indonesia itu Quran? Bisa ya? Apa itu? Quran bisa dibaca dalam bahasa Indonesia di pengajian? Quran bisa diterjemahkan. Saya bilang dibaca. Dibaca Kalau dalam terjemahannya. sholat, Enggak dulu. Kita nggak bicara sholat. Kita bicara Quran. Ini Quran loh ini. Quran ini, ya, ini Quran bisa diterjemahkan apa tidak? Kita nggak bicara sholat dulu. Kita bicara Quran diterjemahkan dan katanya haram itu di mana? Karena hukum Islam itu Quran 1, 2 sunnah, 3 ijma ulama, 4 kias. Di mana dalilnya yang mengharamkan Quran diterjemahkan dalam bahasa masing-masing, itu mana hukumnya? Jawab. Kau bilang, nih coba lihat Kementerian Agama RI. Kau memfitnahkah Kementerian Agama RI ini? oh kabur lagi nih, mati datanya itu. Lagi ke perpus kayaknya dia, lagi ke perpus. Coba baca. Al-Quran tajwid dan terjemahannya haram. Nah, berarti kau melawan pemerintah nih. Ujung-ujungnya ngujat. Enggak, dia enggak ngehujat, cuma dia salah paham. Dia salah paham apa yang dia percayai itu tidak ada di sumbernya. Nah, orang yang seperti ini berbahaya karena nanti dia mengajarkan kepada anaknya seperti apa yang dia pahami, pemahaman yang salah. Betul. Kalau sembarangan menerjemahkan Al-Quran itu hukumnya memang haram. Menerjemahkan sembarangan. Kalau sembarangan. Betul. Iya. Tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan pokoknya yang bertentangan itu menurut Al-Quran sendiri yang sembarangan untuk menerjemahkan Al-Quran. Tuh. Ya, yang menerjemahkan Al-Quran di situ seperti ini, seperti mereka ini, Bang Bonar. Itu yang haram hukumnya. Iya. Saya Al-Quran aja saya nggak berani kan taruh di bawah ini. Makanya saya gantung ini. Nih, saya harus walaupun agak berat sedikit nih harus saya gantung begini. Saya nggak berani.
Beda dengan Bible ini. Bible ini saya buka, saya taruh di lantai. Karena ini terjemahan, full terjemahan, bukan kitab suci ini. Saya minta maaf, saya bilang ini kitab kitab biang masalah ini. Karena tadi pagi saya sudah mengeluarkan statement. Ini kitab biang masalah. Di bawah ini Bible. Entah. Saya bisa ditantang. Oke. Jadi begini bro. Nih, di bawah ini Bible, Bang. Iya. Al-Quran ini tidak bisa. Halo. Kami memiliki aturan untuk. Halo. Ya. Bibil yang kau maksudkan tadi itu mau kau bakar, mau kau apain terserah. Selama kamu masih punya kemauan, kamu bisa perlakukan dia sesuka hatimu. Oh tidak, kami umat Islam nggak seperti itu. Kami belajar, mempelajari kitab yang masalah ini. Nah, iya. Bayangkanlah itu biang masalah katanya kan. Nah, sementara yang punya peristiwa yang tercatat di muka bumi ini ya kitab itu. Jadi kalau kita bicara ilahi dengan argumen khayalan, ya bebas-bebas saja. Iya. Itu bebas, kita bebas. Manusia ini kan diberi kebebasan. Dan justru nanti kebebasan itu yang mengikat. Di mana saya bisa menemukan jejak arkeologis supaya bisa saya menemukan kebenaran di dalam Bible itu? Nah, ada nggak jejak arkeologisnya untuk mendukung kebenaran Bible? Loh, kan Israelnya masih ada sampai sekarang. Peristiwanya terjadi di tengah-tengah Israel itu, dan itulah yang dicatat. Oke, kenapa orang Israel membuat catatan sejarah yang berbeda? Banyak. Ya, kenapa orang Israel membuat catatan yang berbeda tentang Yesus? Jadi orang yang sekampung Yesus itu tidak beda tentang Yesus. Jadi orang yang sekampung Yesus itu tidak beda tentang Yesus.